Rangkuman hasil pertandingan sepak bola semalam, Sabtu dan Minggu, 1 dan 2 Maret 2025. Sebelum mengulas informasinya, aktifkan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar nggak ketinggalan info penting seputar sepak bola. Informasi diawali dengan lanjutan pekan ke-20 La Liga Spanyol, di mana laga antara Girona versus Celta Vigo tersaji pada hari Sabtu pukul 8 malam waktu Indonesia. Sama-sama mengusung formasi 3-4-2-1, kedua tim bermain cukup berimbang, dengan hanya selisih 1% penguasaan bola. Dengan statistik permainan yang relatif seimbang, kedua tim harus rela berbagi angka 2-2. 2 gol Girona dicetak Victor Sainkov di menit 21, dan Angel Herrera menit 68. Sedangkan gol tim tamu dilesakan Iker Losada menit 36, dan eksekusi penalti Marcos Alonso di menit 51. Hasil imbang juga diperoleh Rayo Vallecano kala kedatangan Sevilla pada hari Sabtu jam 10.15 malam waktu Indonesia. Kedua tim mengadopsi formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1. Namun tuan rumah lebih efektif dengan statistik yang lebih unggul dari semua aspek. Kendati demikian, hasil satu sama menjadi hasil akhir pertandingan. Gol kedua tim dicetak masing-masing oleh Andre Retiu menit 55, dan gol Dodi Lukebakio menit 81. Sementara Real Madrid harus menelan kekalahan 2-1 atas tim tuan rumah Real Betis. Mengusung formasi 4-3-3, justru anak asuh Carlo Ancelotti itu tak mampu menguasai jalannya pertandingan. Bahkan secara statistik, Vinicius Junior dan kawan-kawan nampak kesulitan menciptakan peluang. Alhasil 2 gol dari Johnny Cardoso di menit 34, dan gol penalti Baginda Isco sang mantan punggawa Madrid 54, hanya mampu dibalas 1 gol dari Brahim Diaz menit 10. Dengan hasil akhir 1-2, memungkinkan Madrid ditinggal rivalnya di tangga klasmen. Sementara di laga terakhir, Atletico Madrid berhasil menang tipis atas tamunya, Athletic Bilbao. Laga ini tersaji pada pukul 3 pagi tadi. Satu-satunya gol Atletico tercipta lewat kaki Julian Alvarez di menit 66. Dengan hasil ini, Atletico Madrid sementara menggusur tahta klasmen La Liga, sembari menanti pertandingan Barcelona yang berpotensi akan kembali merebut tahta pada besok malam jam 10 waktu Indonesia. Sementara Real Madrid harus terperosok usai kekalahannya atas Real Betis. Tak kalah seru, di zona bawah degradasi juga menghadirkan ketegangan antara 5 tim yang masih berpotensi terdepak dari La Liga. Adapun 5 tim tersebut adalah Valladolid, Deportivo Alavés, Valencia, Leganés dan Las Palmas. Dari La Liga bergeser ke Serie A Italia. Lanjutan pekan ke-27 musim 2024-2025. Mempertemukan Atalanta kontra Venezia pada hari Sabtu tepat pukul 9 malam waktu Indonesia. Venezia yang diperkuat Bang Jainya Indonesia memasang formasi 3-5-2, sementara tim tuan rumah mengadopsi formasi 3-4-2-1. Dengan formasi menyerangnya, tim tuan rumah mampu menguasai jalannya pertandingan dengan 60% penguasaan bola berbanding 40% untuk Venezia. Di waktu tepat tengah malam, laga big match tersaji kala pemuncak klasmen sementara Inter Milan menyambangi markas Napoli yang saat ini membuntuti di peringkat 2. Napoli yang mengusung formasi 4-3-3, mampu menguasai jalannya pertandingan, bahkan mampu menciptakan peluang lebih banyak ketimbang Inter yang memasang formasi 3-5-2. Namun penguasaan permainan tak serta-merta membuat Napoli memenangi laga. Skor 1 sama menjadi hasil dari laga syarat gengsi ini. Gol tuan rumah dikreasikan oleh Philip Bailing di menit 87. Sementara Federico Di Marco adalah aktor pencetak gol untuk Inter. Di laga terakhir, Udinese yang bertindak sebagai Sohibul Ba'ed, berhasil memenangi laga 1-0 atas FC Parma. Dengan formasi 4-4-2, Udinese mampu menunjukkan efektivitas permainan. FC Parma yang memasang formasi 4-3-3, sejatinya mampu lebih menguasai permainan. Namun dari segi ancaman masih belum bisa mengimbangi agresivitas tuan rumah. Alhasil skor 1-0 berkat gol Florian Thauvin di menit 38 menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga itu. 10 besar klasmen sementara Serie A, Inter Milan masih kokoh di puncak dengan hanya selisih 1 poin dengan Napoli yang berada di urutan 2. Sementara Juventus masih harus bersusah payah untuk mengamankan zona Liga Champions. Terlebih AC Milan dan Roma yang terjerembab tipis di zona Eropa. Dari zona degradasi, FC Parma, Empoli, Venezia dan AC Monza masih saja belum beranjak dari zona merah. Sementara Como 1907 yang merupakan tim debutan sekaligus yang dimiliki oleh orang Indonesia ini, kini mulai mampu bangkit setelah di awal musim sempat terperosok di zona degradasi cukup lama.